Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu-ibu di rumah sehat selalu dan dalam keadaan baik-baik saja, dan tak lupa berdoa kepada Allah supaya kita selalu sehat, aman, dan bahagia di saat wabah COVID-19 ini. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Hari ini kita berdiskusi tentang ibu sebagai garda terdepan ketahanan keluarga menghadapi COVID-19. Kata kunci yang pertama adalah ibu sebagai guru dan pendidik di rumah. Ibu adalah orang yang utama dalam melakukan proses-proses pendidikan di rumah. Oke, ibu adalah pendidik utama di rumah. Lalu, apa bentuk-bentuk pendidikan ibu di rumah? Ada beberapa hal. Satu, mengajarkan kejujuran. Yang kedua, mengajarkan keteladanan. Ketiga, mengajarkan kedisiplinan. 4, mengajarkan kesopanan. Kata yang penting lagi dalam proses pendidikan anak adalah pendukung kegiatan anak-anak dan cinta anak-anak. Mendidik anak dengan kasih sayang, dengan rasa cinta yang tinggi kepada anak. Metode-metode pendidikan karakter di rumah. Metode hiwar, percakapan. Kita bercakap-cakap sebagai anak. Anak seperti orang lawan bicara kita yang efektif, teman bicara kita yang baik. Anak merasa bahwa kita adalah sahabatnya, temannya yang bisa mencurahkan perasaannya, perhatiannya, dan segala resahnya. Metode kisah, bercerita. Kita bisa melakukan dongeng, bercerita tentang kisah Nabi, bercerita tentang kisah-kisah teladan yang baik, sehingga anak mendapatkan nilai-nilai edukatif, nilai-nilai kebaikan dari cerita kita itu. Metode uswah, keteladanan. Mendidik utama itu adalah mendidik dengan fitrah. Orang tua menjadi teladan, maka kalau ingin anak baik, maka menjadilah orang yang baik. Kalau ingin menjadi anak yang soleh, jadilah orang tua yang soleh. Jika anak ingin rajin sholat, rajinlah sholat orang tua. Jika anak ingin rajin bersedekah, maka orang tualah yang bersedekah duluan. Kemudian metode habituasi, membangun kebiasaan. Kebiasaan itu diulang-ulang terus. Biasanya anak puasa 1 kali, besok 2 hari, 3 hari, 4 hari, dibangun kebiasaan terus sehingga menjadi terbiasa bahwa dia itu hal yang baik dan patut dia lakukan. Memang pendidikan karakter itu ada kendala-kendalanya, seperti kondisi perkawinan yang tidak harmonis, yang penuh dengan peranteman, penuh dengan konflik. Itu adalah satu kendala proses membangun karakter di rumah. Kemudian hubungan orang tua dan anak tidak dekat. Ketiga, salah pengasuhan. Yang keempat, kendala sosial, ekonomi yang kurang mendukung. Yang terakhir juga kondisi sosial budaya masyarakat yang tidak juga mendukung, yang juga kendalanya juga krisis dalam negara. Lalu apa prinsip-prinsip dalam berinteraksi dengan anak? Berinteraksilah dengan anak sesuai umurnya. Umur anak yang usia anak ini dengan anak remaja tentu beda dengan anak yang telah dewasa.
beberapa dan berinteraksi itu juga sesuai dengan perkembangan psikologis dan sosial budaya daripada anak. Kemudian yang catatan yang penting dalam pendidikan karakter lebih berorientasi pada kebutuhan spesifik anak. Sekarang kita berdiskusi, ada beberapa catatan dalam memahami interaksi anak dan orang tua yang kurang patut. Orang tua tidak sabar dalam menghadapi anak. Kalau anak sudah mulai tidak patuh, marah-marah. Kemudian kalau anak tidak mau melakukan sesuatu, lalu mencaci anak. Nah, butuh kesabaran dalam melakukan pendidikan terhadap interaksi yang tidak patut. Juga memerintah anak tanpa penjelasan. Misalnya, pergilah belikan ibu garam ke depan. Tapi katakan lebih baik, ibu sedang memasak, perlu garam. Boleh ya bantu ibu membeli garam? Insya Allah anakmu mau. Kemudian interaksi yang tidak patut itu adalah enggan memberi penghargaan atas kelakuan yang baik pada anak. Misalnya anak, ibu, aku sudah bersihin kamar. Kata yang paling bagus, oh iya alhamdulillah kamu sudah membersihkan kamarmu. Tapi ada juga kita kadang, itu mah udah biasa, udah wajar kamu melakukan itu. Emang harusnya kamu begitu. Nah, kita enggan memberi penghargaan kepada anak ketika dia melakukan perbuatan baik. Interaksi yang tidak patut lagi, tidak arif ketika anak bereksplorasi. Anak main-main, manjat-manjat, atau anak coret-coret. Nah, ketika anak coret-coret dinding, kita teriak, hai, kenapa itu dinding dicoret-coret? Nah, hal yang paling bagus adalah ini ada kertas, ada pensil warna, ada warna cat, bisa kamu bikin di kanvas sehingga kita tidak membuat rumah kita jadi jelek. Atau ketika anak tendang-tendang lalu kita marah-marah, jangan ditendang. Maka yang paling bagus adalah yuk kita main bola bersama-sama atau kita kegiatan yang lain. Jadi eksplorasi anak itu di hati. Atau contoh lagi, misalnya anak kutak-katik kipas angin, lalu kita wah kipas anginnya kok dirusakin. Nah, jangan gitu. Nah, kita langsung bilang, wah kamu ingin melakukan sebuah eksperimen ya. Nah, kita cari alternatif bagaimana supaya eksperimennya itu jalan dengan baik. Dan terakhir, interaksi yang tidak patut itu adalah memberikan upah terhadap hal yang menjadi kewajiban anak. Sholat itu kan kewajiban anak. Gak perlu kita memberi upah. Hati-hati dengan hadiah. Lalu kalau memang anak melakukan rajin bersedekah atau anak rajin belajar, lalu kita kasih upah, hati-hati, itu akan menjadikan anak kita kena sogokan. Mendingan kita bangun dia dengan kesadaran. Lalu upaya terakhir ke diskusi kita selanjutnya adalah bagaimana upaya ibu di saat stay at home. Saya pikir pertama kita bisa beribadah bersama, kita sholat bersama, mengaji bersama, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Bersih-bersih, kemudian memasak bersama. Memasak bersama akan memberikan life skill, keterampilan hidup bagi anak. Jika dia pandai memasak, dia akan bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan baik, bisa peluang bisnis dia akan datang. Dia juga menjadi orang yang mandiri. Kemudian apalagi bersih-bersih bersama. Bersih-bersih bersama, rumah menjadi bersih, bahwa rumah itu adalah tanggung jawab bersama. Rumah itu adalah rumah bersama yang harus kita bersihkan bersama-sama. Ini yang tak lupa, mungkin olahraga bersama, senam bersama, sehingga badan kita tetap sehat. Yang tak kalah penting banget adalah bermain bersama anak-anak. Dan tak kalah penting lagi berkebun bersama anak-anak. Itulah mungkin sebagian dari yang bisa kita lakukan ketika stay at home bersama anak-anak. Terima kasih.
Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih.